Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Meiti Ardiana, SPJP Konsultan, Ketua Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, akan membahas tentang aspek psikologis dalam rehabilitasi pasien penyakit kardiovaskular. Sebagai pendahuluan, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas terbesar di dunia. Spektrum penyakit kardiovaskular sangat luas, dimulai dari hipertensi dan dislipidemi, aterosklerosis subklinis, penyakit jantung koroner, sindroma koroneri akut, hingga gagal jantung. Pengobatan penyakit kardiovaskular umumnya bergantung pada serangkaian intervensi farmakologis di samping olahraga dan pengaturan diet. Namun dalam beberapa tahun terakhir, aspek psikologis dari penyakit kardiovaskular telah banyak dieksplorasi. Konsep kesehatan yang holistik saat ini semakin mendapat perhatian, terutama pada penyakit kronis yang membutuhkan penilaian dan terapi secara terus-menerus seumur hidup. Salah satu poin penting adalah menilai kualitas hidup pasien melalui penilaian biopsikososial. Hasil penilaian secara langsung terhadap kehidupan pasien adalah berupa kemandirian dalam aktivitas harian dan tingkat produktivitas yang baik selama menderita penyakit tersebut. Dampak dari faktor psikologis pada fungsi jantung telah dipelajari secara ekstensif di bidang jantung koroner dan infak miokard akut. Berikut adalah patomekanisme aspek psikologis pada penyakit kardiovaskular. Berbagai studi menunjukkan adanya hubungan kuat antara kepribadian tipe A dan kejadian penyakit jantung koroner. Baru-baru ini depresi dan kecemasan setelah infak miokard akut menjadi semakin populer dan sekarang menjadi target dari program rehabilitasi dan psikoedukasi. Dari penelitian meta-analisa Dasseldorp dan kawan-kawan, program rehabilitasi berbasis psikoedukasi untuk pasien dengan penyakit jantung koroner, dan program ini menghasilkan 34% penurunan kematian, 29% penurunan angka kekambuhan, dan terutama berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan untuk melakukan olahraga dan diet yang lebih baik. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan dengan eksasterbasi gagal jantung kongestif. Adanya hiperaktivitas sistem saraf simpatis, gangguan autoregulasi tekanan darah dan baroreseptor, inflamasi kronis, adanya gangguan translasi protein menyebabkan prognosis pasien menjadi lebih buruk. Terlepas dari ada tidaknya gangguan psikologis, pasien dengan gagal jantung, berbagai studi menunjukkan keberhasilan nyata dari program psikoedukasi pasien dengan gagal jantung kongestif maupun pasca infak miokard akut. Terdapat rekomendasi dari ESC untuk para klinisi lebih memberikan perhatian besar pada aspek psikologis penyakit kronis seperti gagal jantung kongestif dalam upaya menurunkan lama hari rawat inap, mengurangi episode rawat inap berikutnya, dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca gagal jantung kongestif. Dapat dikatakan bahwa topik yang paling sering dieksplorasi dalam psikologi pasien dengan penyakit kardiovaskular adalah depresi. Beberapa tahun terakhir telah terlihat sejumlah besar penelitian yang meneliti hubungan antara depresi dan infak miokard akut. Tampak bahwa prevalen dari depresi di antara penderita infak miokard akut lebih tinggi daripada populasi yang sehat. Lebih lanjut, beberapa peneliti mengklaim bahwa depresi itu berdiri sendiri sebagai faktor prognostik buruk terlepas dari faktor lain seperti usia, keparahan infak, dan jenis kelamin. Depresi merupakan faktor risiko untuk kejadian kardiovaskular jantung mayor dan kematian akibat kardiovaskular yang bermakna dibanding dengan pasien yang tidak mengalami depresi. Dibanding dengan pasien gagal jantung kongestif non-depresi, pasien depresi dengan gagal jantung kongestif secara signifikan lebih mungkin untuk mengalami rawat inap berulang dalam 3 bulan berikutnya. Pasien depresi juga 50% lebih mungkin meninggal pada tahun berikutnya, dengan perbandingan 29% dibanding 20%. Walaupun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik, hal itu mungkin karena relatif rendahnya jumlah individu yang meninggal selama 2 tahun masa tindak lanjut. Namun,
ketika efek keparahan penyakit dikendalikan, efek depresi akan menghilang dan tidak ada perbedaan statistik di antara kelompok yang tersisa. Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi pada pasien gagal jantung, baik secara self-assessment maupun wawancara, adalah menggunakan Beck Depression Inventory, Center for Epidemiology Study Depression Scale, Depression Scale of the DSM-3R dan DSM-4, The Hospital Anxiety and Depression Scale, dan yang terakhir Zhang Self-Rating Depression Scale. Secara umum, semua ukuran ini diterima sebagai cara yang sesuai untuk menilai depresi dan tingkat validitas dan reliabilitas yang memuaskan. Namun, perancu yang jarang dicatat adalah gejala somatoform, kelelahan, insomnia dalam kriteria diagnostik untuk depresi. Meskipun ini adalah tanda dan gejala depresi, namun hal ini juga merupakan tanda dan gejala gagal jantung kongesti. Jadi, temuan depresi yang lebih marginal mungkin perlu didiagnosis dan dievaluasi dengan hati-hati. Berikut adalah kuesioner Beck Depression Inventory yang dapat digunakan untuk menilai tingkat depresi pada pasien. Beck Depression Inventory terdiri dari 21 pertanyaan tertutup dan meliputi aspek emosi, kognitif, motivasi, fisik, dan delusi. Untuk menafsirkan kuesioner Beck Depression Inventory, jumlahkan skor untuk masing-masing dari 21 pertanyaan dengan menghitung angka di sebelah kanan setiap pertanyaan yang pasien tandai. Skor tertinggi yang mungkin didapatkan untuk keseluruhan tes ini adalah 63. Ini berarti pasien melingkari nomor 3 pada semua pertanyaan. Karena skor terendah yang mungkin untuk setiap pertanyaan adalah 0, skor tes terendah yang mungkin adalah 0. Ini berarti pasien melingkari 0 pada setiap pertanyaan. Klinisi dapat mengevaluasi nilai depresi pasien sesuai dengan tabel berikut ini. Kecemasan, sama halnya dengan depresi, merupakan prognosis yang buruk untuk penyakit kardiovaskular. Kecemasan dapat disebabkan oleh penyakit kardiovaskular itu sendiri maupun sebab-sebab di luar penyakit dasar. Namun, kurangnya informasi di bidang ini membuat hipotesis semacam ini tidak mungkin dikonfirmasi. Kecemasan dapat berdampak negatif pada curah jantung dengan infark miokard maupun gagal jantung kongesti. Stres dan kecemasan dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan memiliki efek negatif pada perfusi arteri koroner melalui diastol yang lebih pendek. Takikardi mengurangi suplai oksigen miokard, sementara meningkatkan kebutuhan oksigen miokard. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang berputar, dengan pasien menjadi semakin khawatir tentang keadaan fisik mereka yang memberi umpan balik ke peningkatan kecemasan dan bahkan curah jantung yang lebih buruk. Dan kekhawatiran tentang kemampuan fisik dan kecemasan untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik juga dapat menghambat upaya rehabilitasi. Menariknya, dalam suatu penelitian untuk memeriksa kecemasan di antara pasien dengan penyakit kardiovaskular, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kecemasan yang diukur dengan Cognitive Behavioral Assessment yang ditemukan di antara pasien dengan gagal jantung kongesti dan mereka yang dirawat dengan penyakit lain. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan bukanlah kesulitan yang signifikan bagi pasien gagal jantung. Namun, setiap kesimpulan dari hal ini disesuaikan dengan pengamatan bahwa penelitian ini dilakukan pada populasi pasien rawat inap dan seperti yang terlihat pada literatur depresi, status psikologis pasien rawat jalan mungkin sangat berbeda. Sekali lagi, penelitian lebih lanjut untuk memeriksa efek kecemasan pada kesehatan jangka panjang dengan berbagai kelompok pasien diperlukan sebelum kesimpulan lebih lanjut dapat ditarik. CAQ atau Cardiac Anxiety Questionnaire dirancang untuk mengukur tingkat kecemasan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Analisis item dan faktor menunjukkan adanya 3 faktor yang berkaitan dengan ketakutan, penghindaran, dan perhatian yang berhubungan dengan keadaan klinis gagal jantung. Analisa reliabilitas dengan 18 item CAQ menunjukkan konsistensi internal yang baik dari skor total dan skor sub-item. Dan CAQ tampaknya menjadi salah satu instrumen yang valid dan reliable
untuk menilai kecemasan pada pasien dengan gagal jantung, dan karena itu dapat menjadi instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi kecemasan pasien dengan penyakit jantung. Kuesioner CEQ ini bernilai antara 0 hingga 72. Semakin tinggi angka yang didapat, maka semakin tinggi tingkat depresi pasien. Berikut adalah kuesioner CEQ, Cardiac Anxiety Questionnaire. Jenis kuesioner untuk menilai kecemasan pada pasien lainnya adalah Back Anxiety Inventory. BAI adalah kuesioner yang terdiri dari 21 item yang mengukur gejala kecemasan klinis dinilai pada skala 4 poin mulai dari 0, tidak sama sekali, hingga 3 berat. Kuesioner ini memiliki konsistensi internal yang baik dengan alpha Cronbach dilaporkan dari 0,93 per 0,94 dan membedakan dengan baik antara pasien dengan dan tanpa gangguan kecemasan. Selanjutnya, kuesioner Spielberger-State Threat Anxiety Inventory adalah kuesioner laporan diri dengan 2 subskala, satu mengukur kecemasan keadaan STAIS dan yang kedua mengukur kecemasan sifat STAIT. Masing-masing memiliki 20 item pada skala 4 poin dengan nilai 0 sampai 3. STAIS keadaan mengukur keadaan emosional transisional yang ditimbulkan oleh situasi stres seperti MI, dan STAIT sifat mencerminkan perbedaan individu dalam kerentanan kecemasan. Kedua skala telah ditemukan dapat diandalkan dan valid. Penilaian quality of life pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Dari kuesioner quality of life digunakan untuk membandingkan efek dari beragam metode terapeutik termasuk tindakan surgery sehingga dapat mengidentifikasi intervensi manakah yang memberikan keuntungan lebih banyak pada pasien, baik dalam hal fungsional maupun kesejahteraan hidup. Penilaian quality of life merupakan langkah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode terapi. Dari kuesioner, metode yang paling sering digunakan untuk menilai quality of life termasuk pasien dengan penyakit kardiovaskular. Beberapa kuesioner paling sering digunakan pada penderita penyakit kardiovaskular adalah World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument. Yang kedua, Medical Outcome Study 36 Item Short Form Healthy Survey. Berikutnya, Nottingham Health Profile, dan yang terakhir, Euro Quality of Life Questionnaire. WHO menertibkan 2 kuesioner yang telah divalidasi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hidup pasien, yaitu kuesioner WHO QOL 100 dan WHO QOL BREF. Yang pertama adalah QOL 100. Ini meliputi 6 domain utama, yaitu kondisi fisik, level kemandirian, kesehatan mental, hubungan sosial, lingkungan, serta kondisi spiritual, agama, dan kepercayaan pasien. QOL 100 terdiri dari 100 pertanyaan dan dapat mengevaluasi quality of life yang mencakup 28 sub-skill, yaitu menggambarkan kualitas hidup secara umum serta kesadaran pasien dalam mengenali kondisi psikososial pada dirinya. Yang kedua adalah QOL BREF. Kuesioner QOL BREF ini merupakan versi yang lebih singkat dari QOL 100 dan kuesioner ini terdiri dari 26 pertanyaan yang dapat mengevaluasi 4 domain utama, kondisi fisik, kondisi mental, hubungan sosial, dan lingkungan pasien. Kedua kuesioner WHO QOL ini, baik QOL 100 maupun QOL BREF, merupakan dapat menilai kualitas hidup pasien dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Kuesioner ini diciptakan saat dilakukan penelitian medical outcome study yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara umum pada berbagai macam grup pasien. Versi MOS yang lebih panjang terdiri dari 149 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 16 kategori. Dari sinilah kuesioner SF36 dikembangkan. Terdiri dari 36 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 8 domain utama, yaitu fungsi fisik, pembatasan peran akibat problem fisik, nyeri pada tubuh, kondisi kesehatan secara umum, vitalitas, fungsi sosial, pembatasan peran akibat problem emosi, dan kesehatan mental. 4 domain pertama dapat dikelompokkan
sebagai physical component summary, dan 4 domain terakhir dapat dikelompokkan sebagai mental component summary. Berikut ini adalah kuesioner SF36. Nottingham Health Profile. Kuesioner ini dikembangkan pada tahun 86 yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 38 pertanyaan tertutup yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan juga hubungan sosial. Bagian kedua, NHP, terdiri dari 7 pertanyaan tertutup yang juga meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan juga hubungan sosial. Pada kuesioner NHP ini, nilai yang didapat kurang menggambarkan kesejahteraan pasien dan hanya menganalisis aspek negatif dari berbagai aspek fungsi yang ada. Euro Quality of Life Questionnaire atau biasa disebut Eurocall atau EQ5D. Kuesioner ini dikembangkan pada akhir abad ke-20 untuk mengevaluasi pasien usia 12 tahun ke atas. Kuesioner ini menganalisa kesehatan pasien yang meliputi 5 kategori: self-care, mobilitas, aktivitas sehari-hari, yaitu pekerjaan rumah tangga, belajar, waktu luang, dan keluarga, kecemasan dan depresi, dan nyeri atau ketidaknyamanan yang dirasakan. Kuesioner Eurocall EQ5D ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah EQ Index yang mengevaluasi quality of life pasien dari beberapa kategori seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan bagian kedua adalah EQ Fast yang menggambarkan kondisi kesehatan pasien dalam bentuk grafik. Pada bagian kedua ini, angka tertinggi adalah 100 yang menggambarkan kondisi terbaik pasien dan paling rendah adalah 0 yang menggambarkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada kondisi pasien saat ini. Selain beberapa kuesioner di atas, terdapat pula beberapa kuesioner untuk beberapa kondisi yang lebih spesifik. Beberapa kuesioner yang lebih sering digunakan adalah New Heart Disease Health Related Quality of Life Questionnaire dan Seattle Angina Questionnaire, kemudian Minnesota Living with Heart Failure, dan yang terakhir Atrial Fibrillation Severity Scale. Dengan adanya kuesioner yang lebih spesifik ini, dimungkinkan untuk menilai kondisi fisik, emosional, kondisi mental, dan sosial dengan penyakit-penyakit tertentu. Dengan demikian, meningkatkan keberhasilan proses rehabilitasi pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Yang dapat kami simpulkan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, aspek psikologis menjadi bagian yang integral dan komprehensif bagi klinisi dalam menata laksana pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskular. Kedua, depresi tampaknya menjadi prediktor yang cukup kuat untuk rawat inap